Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Malam hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang umumnya berkaitan dengan muamalah manusia, namun kita banyak merujuk kepada kisah-kisah yang disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, yang di dalamnya kita dapati faedah-faedah berkaitan dengan muamalah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas ataupun menyebutkan satu kisah dari Nabi SAW tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang memberikan pinjaman kepada temannya sesama Bani Israel dengan senilai 1000 dinar. Itu kisah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang memberikan pinjaman kepada temannya sebesar 1000 dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, ini annahu dzakara rajulan min Bani Israil sa'ala ba'du Bani Israil ayyuslifahu alfa dinarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia meminta kepada temannya yang lainnya, masih dari kalangan Bani Israel juga, minta kepada temannya agar diberikan pinjaman, diberikan hutang sebesar 1000 dinar. Kira-kira 1000 dinar kalau dirupiahkan berapa juta? Berapa ratus ribu? 1000 dinar kok berapa? 100.000. 1000 dinar itu berapa juta? Kalau 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kalau 1 gram, taruhlah 1 gram itu 400.000 kali 4 1.600.000 ya. 0,25 nya 100.000 lah. Berarti 1.700.000. Iya benar ya. Kurang lebih 1 juta. Ya. Itu 1 dinar masih ya. 1.700.000 dikali 1000, 1,7 M berarti ya. Masya Allah, 1,7 M ini dulu di kalangan Bani Israel dulu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kurang lebih supaya kita tahu bayangannya 1000 dinar berapa sih 1000 dinar. Nah itu dia 1,7 M. Ember yang warnanya ember. Nah, Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Sa'ala ba'du Bani Israel, meminta kepada Bani Israel yang lainnya, sahabatnya, temannya, ayaslifahu alfa dinar, agar memberikan hutang kepadanya, menghutangi dia sebesar 1000 dinar. Faqala, maka
laki-laki yang akan memberikan hutangan tadi, yang dimintai hutangnya atau yang dimintai pinjamannya, dia pun berkata, i'tini bisyuhada ushiduhum. Dia pun mengatakan kepada temannya, ya kalau begitu bawa saksi, baru aku akan berikan hutang kepadamu 1000 dinar. Bawakan saksi-saksi, ushiduhum, yang akan aku jadikan sebagai saksi dari transaksi hutang piutang ini. Bawakan saksi. Kemudian laki-laki tadi pun yang berpiutang tadi mengatakan, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksinya. Allah yang jadi saksi, gitu maksudnya. Ya, ketika dia meminta mana saksinya? Sebelum aku memberikan ya 1000 dinar tersebut kepadamu, ya bawakan orang-orang yang akan bisa menjadi saksi dari transaksi hutang piutang ini. Maka dia mengatakan kafa billahi syahida. Allah yang akan menjadi saksinya. Qala, kemudian dia berkata lagi, fa'atini bil kafil. Kalau begitu bawakan yang bisa memberikan jaminan, penjaminnya. Baru akan aku berikan ya 1000 dinar tersebut. Bawakan penjamin, kafil. Faqala, dia pun berkata lagi, kafa billahi kafila. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaminnya. Qala, maka orang yang akan memberikan hutang tadi pun berkata, shadaqta, iya benar kamu. Allah yang menjadi saksi kita dan Allah yang akan menjadi penjaminnya. Shadaqta, kata, benar kamu. Fadafa'aha ilaihi ala ajalin musamman, maka laki-laki tadi pun memberikan apa yang diminta. Itu dia memberikan pinjaman, memberikan hutang sebesar 1000 dinar tadi, ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada jatuh temponya maksudnya. Ya, ditetapkan dalam transaksi hutang piutang tersebut, ditetapkan jatuh temponya. Pada fa'aha ilahi ala ajalin musamma, dia pun memberikan 1000 dinar itu sampai waktu yang sudah ditentukan, itu ada jatuh temponya. Fa kharaja fil bahr, maka laki-laki yang berpiutang tadi pun ya keluar. Ini fa kharaja fil bahr faqada hajatahu, dia pun dengan membawa 1000 dinar tadi untuk menunaikan hajatnya, keperluannya, ataupun untuk melaksanakan profesinya, itu berdagang. Nah, yang dimaksud di sini para ulama menjelaskan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan ya perniagaan. Ya, fa kharaja ilal bahr, dia pun menuju lautan, artinya ingin menyeberangi lautan, melakukan perdagangan ataupun perniagaan. Sehingga dia keluar dan menyeberangi lautan, faqada hajatahu, dia pun menunaikan apa yang menjadi keperluannya. Ya, dia berdagang dengan 1000 dinar tadi, dia pun melakukan perniagaan. Jadi dia meminjam ataupun berhutang 1000 dinar ini, berhutang untuk usaha, begitu ya, untuk modal usahanya ataupun untuk memutar usahanya sebagai profesinya. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan ceritanya. Summal tamasa markaban. Setelah dia menunaikan ataupun menyelesaikan keperluannya ataupun usahanya dengan menyeberangi lautan tadi, dia pun ingin kembali lagi. Dia ingin kembali dan melunasi hutang-hutangnya sebesar 1000 dinar tadi. Karena sesungguhnya di dalam transaksi hutang piutangnya telah ditentukan waktu untuk ya, atau waktu pembayaran. Ada masanya. Ya, ada jatuh temponya. Summal tamasa markaban. Dia pun mencari transportasi untuk menyeberangkan dirinya kembali lagi ke negerinya ataupun ke tempat tinggalnya, supaya dia bisa bertemu dengan saudaranya tadi dan melunasi hutang-hutangnya. Jadi iltamasa markaban, dia pun mencari perahu ataupun mencari kapal, yarkabuha, yang bisa dia kendarai, yakdamu alaihi lil ajalil ladzi ajjalahu, agar dia bisa menunaikan kewajibannya melunasi hutang-hutangnya kepada saudaranya yang sudah ditentukan waktunya. Dia mencari-cari ya perahu ataupun transportasi yang bisa menyeberangkan dia. Namun apa kata Nabi SAW? Falam yajid markaban. Namun dia tidak mendapati satu transportasi pun yang bisa menyeberangkan dia. Enggak mendapatkan perahu, kapal, rakit ataupun yang semisalnya. Dia tidak mendapatkannya. Ya, falam yajid markaban. Akhirnya apa? Dia pun tidak berputus asa, karena sesungguhnya waktu pelunasan hutang itu sudah dekat, jatuh temponya sudah
sudah dekat, dia terus berusaha. Iltamasa, kalimat di sini menunjukkan dia sungguh-sungguh mencari, cari ke sana tidak ada, cari ke sini, aduh gimana ini? Padahal waktunya sudah mau, ya sudah dekat, pelunasan hutangnya sudah mau dekat waktunya. Dia tidak ingin dicap sebagai seorang yang mengingkari janji atau tidak tepat janjinya, sehingga dia pun berusaha untuk melunasi hutangnya tersebut. Dia mencari-cari perahu, tidak dia dapati. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia tidak berputus asa. Ya, dia tidak berputus asa. Kemudian Nabi mengatakan fa akhadha khasyabatan. Akhirnya dia pun mengambil satu gelondongan kayu. Gelondongan namanya dia. Satu batang kayu besar yang bulat, khasyabah. Iya kan? Iya, satu gelondongan kayu itu dia ambil. Fa akhadha khasyabah. Fa naqaraha, ya, dia pun melubangi kayu tersebut, gelondongan kayu tadi. Setelah dia lubangi kayu tersebut, fa adkhala fiha alfa dinar. Dia masukkan 1000 dinar tadi di kayu yang sudah dia lubangi tadi, dia masukkan 1000 dinar. Masuk ke dalam semuanya. Wa sahifatan minhu ila sahibihi. Dan tidak lupa di dalam lubang ada pada kayu tersebut yang sudah dia masukkan 1000 dinar, tidak lupa dia masukkan juga sepucuk surat yang dia tujukan untuk sahabatnya tadi. Ya, dia tujukan, dia letakkan di situ sepucuk surat yang dia tujukan untuk sahabatnya. Dia menulis sepucuk surat tentang hutangnya 1000 dinar tadi, dia sertakan dengan 1000 dinar yang ada di dalam kayu yang sudah dia lubangi tadi. Summa zajjaja maudi'aha, kemudian dia tutup rapat-rapat, ya, kayu yang sudah dia lubangi tadi yang telah dia masukkan 1000 dinar dengan sepucuk surat tadi. Summa atabiha ilal bahar. Kemudian dia pun berangkat menuju lautan. Sebelum dia lemparkan, dia ceburkan gelondongan kayu yang sudah dia masukkan di dalamnya 1000 dinar beserta sepucuk surat. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini enggak berputus asa dia kan. Kalau mungkin sebagian orang mengatakan, kalau memang enggak ada ya sudah kan gitu, enggak salah saya. Kan gitu. Tapi tidak orang ini. Tidak laki-laki ini. Setelah dia membawa kayu tersebut di tepi lautan, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau benar-benar mengetahui aku ini telah berhutang 1000 dinar kepada si fulan. Engkau tahu itu ya Allah. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau tahu ya Allah, aku telah berhutang 1000 dinar sama si fulan. Disebutkan temannya. Fasa'alani kafilan, temanku tadi meminta kepadaku siapa yang menjadi penjamin. Fakultu kafa billahi kafilan. Aku pun berkata kepadanya, Allah yang akan menjadi penjamin. Farodiya bika, ya Allah, dia ridho engkau jadi penjaminnya. Wasa'alani syahidan, dia pun meminta kepadaku siapa yang menjadi saksi dari hutang piutang ini, transaksi hutang piutang ini. Fakultu, aku pun berkata kepadanya, kafa billahi syahida, Allah yang akan menjadi saksi dari transaksi hutang piutang kita ini. Farodiya bika, ya Allah, dia juga ridho engkau menjadi saksi dari hutang piutang ini. Wa anni jahadtu an ajida markaban ab'atsu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Ya Allah, sesungguhnya aku benar-benar sudah berusaha untuk mencari perahu, mencari transportasi untuk menyampaikan hutangku ini, menunaikan kewajibanku ini kepadanya. Falam aqdir, tapi aku tidak sanggup lagi. Benar-benar tidak ada transportasi ya Allah, benar-benar sudah tidak ada lagi. Wa inni astaudi'ukaha, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan 1000 dinar ini kepadamu. Dia masukkan. Ya, setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Farama biha fil bahr hatta walajat fihi summan sarafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini pun benar-benar melemparkan kayu tadi, gelondongan kayu tadi yang sudah berisi 1000 dinar beserta sepucuk surat tadi, dia lemparkan ke dalam laut. Hatta walajat fihi, sampai kayu itu seakan-akan tenggelam ke dalam. Kenapa berat gitu ya kayu ya, dengan 1000 dinar. Nah, dengan 1000 dinar. Hatta walajat summan sarafa, kemudian dia pun pergi. Ya, dia pun pergi dari laut tersebut. Apakah dia berputus asa sampai di situ? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban. Setelah itu dia tidak merasa berputus asa, terus dia mencari kapal, mencari perahu ataupun transportasi untuk mengantarkan dirinya kepada temannya tadi.
dalam rangka menunaikan janji, ya, janji untuk bayar hutang. Tetap dia terus mencari sehingga dia pun mendapatkannya, yakhruju ila baladihi, sehingga dia bisa kembali ke negerinya, terus dia mencari transportasi. Nah, demikian. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa kharaja ar-rajulu alladhi kana aslafahu yanzuru la'alla markaban qad jaa'a bimalihi. Sementara temannya yang lain, kan gitu ya, yang memberikan hutang kepadanya tadi senantiasa menunggu-nunggu. Bahkan satu saat tatkala waktu hampir tiba, dia pun keluar dan memperhatikan, melihat ke arah laut, barangkali transportasi ataupun kapal akan datang yang akan membawa hartanya. Ya biasalah orang nunggu-nunggu 1000 dinar gitu kan. Mana kapalnya kok nggak tiba-tiba kan gitu ya. Ini mana? Tidak ada. Ya, dia menanti karena sungguhnya waktunya sudah hampir tiba. Waktu pelunasan hutang dari saudaranya tadi yang telah menjanjikan akan membayarnya pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi dia keluar, la'alla markaban qad jaa'a bimalihi, barangkali ada perahu ataupun kapal yang datang untuk membawa hartanya. Maka tatkala dia menunggu-nunggu, karena itu sudah pada waktunya, tatkala dia sedang menunggu, fa idza bil khoshabah allati fihal mal fa akhadha li ahlihi hatoban. Maka tiba-tiba ada satu gelondongan kayu pun dia lihat di lautan tersebut. Subhanallah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan segala sesuatu di alam jagat raya. Di alam jagat raya ini itu semua adalah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Detik per detiknya itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu dan berpisahnya manusia. Itu semua tidak ada kekuatan manusia, manusia hanya menjalani sebab-sebab saja. Akhirnya dia pun melihat ada ya satu gelondongan kayu yang mana di dalamnya itu ada 1000 dinar tadi beserta sepucuk surat. Maka dia pun mengambilnya. Tapi dia tidak mengetahui bahwasanya di dalam kayu itu ada 1000 dinar yang dimaksudkan untuknya. Dia pun mengambilnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala dia mengambilnya tersebut adalah untuk keluarganya. Makanya Nabi mengatakan fa akhadha li ahlihi hatoban. Hatoban itu kayu bakar. Ya, dia pun mengambil satu gelondongan kayu tadi untuk keluarganya, barangkali bisa dibuat kayu bakar. Ya, untuk dibuat kayu bakar. Falamma nasyaraha, maka tatkala dia pun memotong-motong dengan gergaji. Nasyar itu ya minsyar, dengan minsyar dipotong pakai gergaji. Tatkala dia memotong-motong kayu tersebut dengan gergaji, wajadal mal was-sahifah, dia pun mendapatkan hartanya 1000 dinar tadi beserta sepucuk surat. Subhanallah. Dia mendapatkan 1000 dinar beserta sepucuk surat. Ya, dia dapati sepucuk surat di sana. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Summa qadima alladzi kana aslafahu. Maka setelah itu barulah datang laki-laki ataupun ya orang yang berpiutang tadi. Setelah dia capek sana sini, akhirnya dia mendapatkan perahu yang bisa mengantar dia ke tempat temannya. Fa'ata bi alfi dinar. Ya, laki-laki yang berpiutang tadi setelah sampainya di tempat temannya yang memberikan hutang tadi, dia pun membawa 1000 dinar. Dia menyangka mungkin yang 1000 dinar itu belum sampai kan gitu ya. Dia bawa 1000 dinar untuk melunasi hutangnya dan meminta uzur kepada temannya. Keterlambatan dia itu tidak disengaja. Ya, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia pun datang membawa 1000 dinar. Faqala, dia pun berkata kepada temannya, "Wallahi maziltu jahidan fi talabi markab li'atiyaka bimalika fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi." Demi Allah, katanya, sampai bersumpah dia, aku senantiasa mencari transportasi, mencari perahu, mencari kapal agar aku bisa mendatangimu dan melunasi hutang-hutangku, mengembalikan hartamu. Ya, dan itu sudah aku lakukan, aku tidak mendapatkan ya perahu, tidak mendapatkan transportasi sampai aku datang hari ini. Sampai aku datang, kan gitu ya, pada hari itu aku benar-benar sudah berusaha tapi aku enggak mendapatkan perahu. Artinya minta uzur lah, kan gitu ya. Saya dimaafkan. Keterlambatan ini bukan karena aku sengaja, tapi benar-benar aku sudah mencari transportasi. Aku memang ingin membayar, sudah ada 1000 dinar, kan gitu ya. Cuma enggak ada transportasi yang bisa mengantarkan aku dan 1000 dinar tadi kepadamu. Qala, maka apa kata laki-laki yang memberikan hutang tadi? Dia pun mengatakan kepada temannya, hal kunta ba'athta ilayya bisyai'? Hal kunta ba'athta ilayya bisyai'?
Dia pun bertanya, kira-kira apakah kamu pernah mengirimkan sesuatu untukku? Ya, jadi kayaknya menyinggung gitu ya. Apakah kamu pernah mengirimkan sesuatu untukku? Maka laki-laki tadi pun menjawab, ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fih. Aku kabarkan lagi kepadamu ya, sungguh-sungguh aku benar-benar tidak mendapatkan transportasi untuk mengantarkan uangmu tersebut, ya gitu ya, hartamu tersebut 1.000 dinar. Nah, demikian. Maka dia pun mengatakan, fa innallah qad adda anka alladhi ba'atha fil khoshabah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan untukmu apa yang telah kamu kirimkan melalui kayu tersebut. Artinya 1.000 dinar itu sudah ada di tanganku yang aku dapati ya di dalam kayu tersebut, dan aku telah membaca surat darimu ya, fansorib bi alfi dinar roshidan. Maka bawalah 1.000 dinar, karena dia tadi kan sudah bawa 1.000 dinar gitu ya, untuk melunasinya dan meminta uzur, minta maaf keterlambatannya itu tidak sengaja. Maka dia pun mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menunaikan ya, telah menunaikan apa yang kamu inginkan. Uang itu sebenarnya sudah sampai kepadaku, yaitu yang kamu kirimkan melalui kayu tersebut. Maka bawalah 1.000 dinar yang ini. Yang dia bawa 1.000 dinar lagi kan gitu ya. Bawalah 1.000 dinar ini. Nah, demikian. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di dalam sahihnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan demikian juga hadis ini diriwayatkan ya di dalam beberapa kitab hadis yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga dari kisah yang kita sebutkan tadi ada beberapa faedah dari sekian banyak faedah yang disebutkan para alim ulama, terutama dalam masalah muamalah ya, terutama dalam masalah muamalah. Di dalam hadis tadi kita dapati bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang yang hidup sebelum kita dari kalangan Bani Israel. Jadi tidak kita pungkiri bahwasanya di antara Bani Israel itu ada orang-orang yang soleh. Tidak semuanya. Walaupun umumnya banyak sekali teguran-teguran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang menegur ya Bani Israel tentang nikmat yang begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka. Namun tidak kita pungkiri bahwasanya di antara mereka ada orang-orang yang soleh, ada orang-orang yang bertakwa. Maka di antara faedah pertama yang bisa kita sebutkan bahwasanya orang-orang terdahulu yang hidup sebelum kita ataupun sebelum Nabi Muhammad SAW dari umat-umat Nabi terdahulu didapati ada juga orang-orang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka merasa khosyah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka masih merasakan bagaimana nikmatnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal mereka, perbuatan-perbuatan mereka senantiasa terjaga. Lihatlah bagaimana usaha orang ini. Ya, dia tidak berputus asa, hanya sebatas sudah kan enggak ada transportasi, berarti ya nantilah sampai ada transportasi. Tidak. Ya. Dia tidak pasrah ataupun berputus asa dengan usaha seperti itu saja. Dia terus berusaha. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuatan imannya, rasa kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuktikan dari usahanya uang itu benar-benar sampai kepada sahabatnya ataupun kepada temannya. Sehingga dari sini bisa kita dapati bahwasanya orang-orang sebelum kita didapati ya ada juga orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, bahkan bisa kita katakan inilah sebenarnya yang dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga harta orang-orang yang beriman. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bahwasanya orang-orang yang beriman akan dijaga harta mereka. Adapun orang-orang yang tidak demikian, maka harta mereka tidak akan dijaga oleh Allah. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari harta tersebut. Ini keutamaan ya harta orang-orang yang beriman. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian faedah yang berikutnya dari kisah ini bisa kita dapati satu faedah penting juga, bahwasanya disyariatkan untuk memberikan pertolongan bantuan kepada sesama manusia, kepada sesama saudara kita dengan memberikan
hutang kepadanya, pinjaman, ya, dengan memberikan hutang pinjaman, ataupun ketika kita melakukan transaksi jual beli kemudian membayarnya dengan cara kredit, dicicil bahasanya kan gitu ya. Selama di sana tidak terjatuh kepada unsur-unsur ribawiyah, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena pada dasarnya hutang piutang di dalam Islam itu dimasukkan kepada akad tabarru', yaitu akad tolong menolong, bukan akad tijarah, bukan akad profit untuk mencari keuntungan, tapi akadnya adalah akad tabarru' dalam rangka untuk mencari pahala. Makanya secara umum seluruh akad-akad yang terjadi dalam transaksi muamalah itu bermuara kepada dua saja, apakah akad tijarah ataukah akad tabarru' namanya. Kalau akad tijarah itu jelas akad-akad transaksi dengan tujuan mencari keuntungan, dan ini sudah terbagi. Ya, ini sudah terbagi. Apa di antaranya? Ya jual beli. Ini gitu ya, jual beli. Kemudian di antara yang lainnya ya seperti musyarakah, mudharabah dan yang lainnya. Nah, kemudian ada akad tabarru'. Kalau akad tabarru' ini memang benar-benar murni cari pahala, bukan cari untung, cari pahala. Seperti apa? Seperti hutang piutang, gadai, ya, wadiah, nitip. Ini akad tabarru'. Hadiah, hibah, infak, sedekah. Ini bukan untuk cari keuntungan dunia, tapi cari keuntungan akhirat, cari pahala memang. Jadi hutang piutang itu di dalam Islam tujuannya adalah untuk cari pahala. Sehingga apabila akad tabarru' ini yang awalnya sudah sepakat akad tabarru' tiba-tiba berubah jadi akad tijarah, ini haram. Hutang piutang kok gitu ya, kok menghasilkan, ini salah sudah. Ya, berpindah dia. Makanya para ulama mengatakan akad tijarah di tengah jalan berubah jadi akad tabarru' boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Ya, silahkan. Misalnya ini saya jual, harganya berapa? 100.000. Saya bayar 50 dulu ya. Iya, nanti 50 2 hari lagi. Iya. Ya, sebelum 2 hari dia mengatakan sudah dianggap lunas saja. Saya mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh atau tidak? Boleh, ya. Akad tijarah berubah jadi akad tabarru', boleh, silahkan. Tapi akad tabarru' tiba-tiba di tengah jalan berubah jadi tijarah, ini yang tidak boleh. Ngasih sedekah kan gitu ya, 100.000. Setelah 2 hari nanti ya sedekah saya itu dapat balasan ya, kan nggak bisa seperti itu kan gitu ya. Ngasih hutang juga 100.000 ya, nanti pembayarannya 150.000 ya, tidak bisa. Itulah dimasukkan kepada ya hutang ataupun hutang yang berbunga ataupun riba. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi disyariatkan untuk ya memberikan pinjaman, hutangan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara kita sama kaum muslimin yang memerlukan, baik itu untuk usaha, untuk menyambung kehidupannya. Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Ya, maka siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan untuknya dengan lipat ganda yang besar. Nah, demikian ya. Dan sesungguhnya hutang piutang di dalam nas-nas yang banyak sekali disebutkan ini diperbolehkan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Faedah yang selanjutnya bahwasanya di dalam akad hutang pihutang ataupun akad jual beli yang tidak secara kontan, maka sangat dianjurkan, bahkan sebagian para ulama khilaf memang bainal ulama, apakah hutang piutang ataupun muamalah dengan cara tertunda pembayarannya. Ya, sebagian mereka mengatakan wajib harus mendatangkan saksi dan ditulis. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menjaga keselamatan harta itu. Siapa tahu nanti lupa kan gitu ya. Maka dengan ada tulisan dan ada saksi ini bisa membantu. Dan itu memang bisa kita dapati. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini tidak wajib, hanya saja ini sangat dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tergantung ya dari maslahat ataupun tergantung dari kondisi yang bisa kita lihati tatkala kita melakukan transaksi hutang piutang tadi kepada saudara-saudara kita. Kalau dia adalah seorang yang amanah ya jelas kan gitu ya. Dia dikenal dengan amanahnya, kejujurannya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita tidak kenal, ya maka hendak
Ya, hendaknya dengan ditulis ataupun adanya saksi. Ini bisa kita dapat di firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282 Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan muamalah dengan cara tertunda pembayarannya, begitu ya, atau adanya hutang piutang di sana, maka ya ila ajal musamma, sampai waktu yang ditentukan, sampai ada jatuh temponya, ya faktubuhu, maka hendaklah kalian menuliskannya. Dan masih dalam ayat itu juga, karena ayatnya panjang bercerita tentang hutang piutang itu, di sana juga Allah taala menyebutkan wa ashhidu syahidaini min rijalikum. Ya, fa in yakuna rajulaini farajulun wa imrutani. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ambillah 2 orang saksi dari kaum laki-laki yang ada di antara kalian. Jika tidak dapat 2 orang laki-laki, boleh diganti dengan 1 orang laki-laki, kemudian satunya lagi diganti 2 orang wanita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun di sana ada khilaf baina para ulama, apakah wajib ataukah dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ataupun dalam faedah hadis yang kita sebutkan tadi, yakni atharu tawakkal 'ala Allah. Pengaruh rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar. Ya. Oleh karena itu tidak pantas bagi seorang hamba hanya menyatakan tawakal tapi tanpa usaha. Ini tidak tepat seperti ini. Banyak sekali kita dapati orang-orang mengatakan ya sudah tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tanpa usaha. Lihat orang ini bagaimana usahanya, tekadnya, kan gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika memang sudah bertekad kuat baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum apa-apa sudah tawakal. Ya, belum apa-apa sudah tawakal. Jangan, usahakan dulu. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menceritakan orang soleh ini yang tidak hanya pasrah dengan sekali usaha saja, tapi terus berusaha. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan bagaimana kekuatan tawakalnya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menitipkan hartanya tersebut di dalam kayu yang dia letakkan, sehingga benar-benar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan uang itu kepada pemiliknya. Subhanallah. Coba Anda bayangkan, kayu yang segitu besarnya menyimpan 1000 dinar, kan gitu ya. Itu kalau ditenggelamkan itu kan mungkin saja tenggelam. Ataupun kalau dia tidak tenggelam, kan bisa saja angin tersebut membawanya kepada tempat yang lain, ke pulau yang lainnya. Tapi tidak, lihat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin, memerintahkan malaikat, memerintahkan makhluk-makhluknya dengan apa yang Allah kehendaki. Akhirnya 1000 dinar itu pun sampai ke tangan si pemiliknya. Subhanallah. Maka jangan kita ragu dengan kekuatan dan kekuasaan Allah jika kita benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir pada yang bisa kita sebutkan adalah wujubul wafa bil qard. Wajibnya membayar hutang jika memang sudah sampai pada waktunya. Ya, bayar hutang tersebut kalau memang sudah sampai waktunya, karena Rasulullah mengancam orang-orang yang sudah bisa bayar hutang tapi tidak mau membayarnya, maka ini divonis zalim sama Rasulullah. Matlul ghani zulmun. Orang-orang yang sudah bisa bayar hutang tapi tidak dia bayar, ini zalim. Maka bersegeralah untuk membayar hutang jika kita sudah mampu membayarnya. Dan jika kita berhutang, maka hendaklah kita berniat untuk membayarnya. Kenapa? Niscaya Allah akan memberikan bantuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kana alaihi dain yanwi ada'ahu kana ma'ahu minallahi aunun wa sabbaballahu lahu rizqan." Barang siapa yang punya tanggungan hutang tapi dia berniat untuk membayarnya, maka ya bersama orang itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan ada. Allah akan menjadikan sebab baginya untuk mendapatkan rizki. Makanya jangan heran didapati Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Rasulullah banyak berhutang. Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Nabi banyak berhutang. Kenapa? Ketika ditanya, dia pun membawakan hadis ini. Aku mendengar Rasulullah SAW, siapa yang berhutang berniat ingin membayar, maka Allah akan memberikan pertolongan. Aku ingin ditolong sama Allah. Jadi semata-mata tujuan Aisyah radhiyallahu anha untuk mencari dan membuktikan pertolongan Allah. Dia ingin buktikan, ya, saya ingin
ya, ataupun saya berniat ingin membayar hutang, saya ingin buktikan pertolongan Allah, ternyata benar ditolong oleh Allah, hutang lagi gitu ya, saya niat ingin bayarnya, ditolong Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki, dia bayar lagi. Nah, demikian. Jadi ini tergantung keyakinan seorang dan niat seseorang, dan Allah akan mewujudkan dari niat ya masing-masing orang. Jika dia berniat untuk kebaikan, Allah akan berikan dia kepada jalan-jalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga bisa menjadi nasihat yang baik bagi kita semua. Ada yang bertanya mungkin sebelum kita akhiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita memberikan hutang pada seseorang orang, terus sudah ditentukan waktunya. Pada saat waktunya sudah tiba, kita kan menunggu nih. Ternyata yang mau bayar itu belum ada uang nih kontrak. Nah, terus kita sudahlah dalam hati kita ini mengatakan bahwa biar aja sudah kita hibahkan aja utang itu. Apakah kita itu wajib menemuinya dia lalu bahwa utang itu kita hibahkan aja, atau kita dalam hati aja utang? Kan sekarang ini kebanyakan orang tuh utang gampang, bayar susah gitu. Kebanyakan sekarang gitu. Jadi gimana itu, Pak? Iya, jadi ketika kita berniat ingin menghibahkannya ataupun menganggapnya lunas, itu harus disampaikan. Ya, itu harus disampaikan. Akhirnya dia tahu status hutangnya, agar dia mengetahui status hutangnya sudah berubah, kan gitu ya. Bukan lagi berubah hutang, tapi sudah pemberian sudah berubah menjadi hibah. Nah, demikian, itu harus diberitahukan. Tapi kalaupun tidak kita beritahukan, maka itu belum dikatakan hibah, tapi hanya sebatas memberikan tangguh, dan ini juga ada pahalanya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, wa in kana zu asratin fanadhiratun ila maisaratin wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika memang ada seorang yang kesulitan bayar hutang, maka berikanlah tangguh sampai dia bisa bayar. Ini dapat pahala. Kan begitu ya. Wa anta saddaqu, tapi kalau kalian ingin mensedekahkannya, artinya dianggap lunas, ini lebih baik lagi gitu. Tapi kan harus jelas. Ini lebih baik lagi. Khairun lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Jadi harus jelas gitu ya, maksudnya akadnya, karena memang muamalah itu harus ada akad yang jelas, perubahan akadnya itu jelas. Nah, jadi nggak bisa dalam hati, itu belum, ya. Nah, wallahu a'lam. Iya. Bagaimana kalau kita hutang itu kita konversikan ke emas, kalau berhutang ada emas ya, tapi kalau mengembalikan dengan harga emas yang kalau berhutangnya itu dalam bentuk emas, maka membayarnya harus dengan emas. Iya, beratnya maksudnya ya, sesuai dengan itunya, karena tidak boleh berlebih. Iya, demikian. Tapi kalau dia dalam bentuk uang, kan begitu ya, ya dilihat konversinya pada saat itu, kan begitu ya, konversinya pada saat itu. Tapi untuk selamatnya, wallahu a'lam bishawab, kan gitu ya. Untuk selamatnya supaya tidak ada perubahan, kan gitu ya. Karena ini masuk kepada pertukaran nanti dengan jenis yang lainnya, yang di sana ada komoditi ribawi. Maka untuk jalan selamatnya uang ya dibayar dengan uang juga, rupiah maksudnya dengan rupiah juga. Ya, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Jangan rupiah dengan dolar yang lainnya, karena di sana ada perubahan. Kan gitu ya, ada perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Iya. Sudah masuk waktu Isya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.